Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem etika Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Darti. Nama saya Elia Agustina. Saya Salvara Tiara Aruna. Saya Nova Musrifah. Halo Andi. Saya Ifdina Ilmiah. Saya Mariska Suryaningsih. Dan saya Enggit Arul Maulana. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gandhi. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Dari selanjutnya akan dibacakan Eli Agustina. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, ada dimensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, pertama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam pembiayaan APBN. 4. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan Saudara Farhan. Dari sumber historis, sosiologis, dan politis. Sumber historis pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mariska. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. 1.
Pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. 2. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru. Artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. 3. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi akan dibacakan oleh Enggit. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan yang tidak sesuai dengan sistem etika musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan keadilan sosial yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Studi kasus. Studi kasus yang memperlihatkan keterampilan individu atau kelompok dalam merumuskan solusi mencegah korupsi melalui pendekatan Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan bahwa jika ada yang berani mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir dari yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki esensi agar kita takut, terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif. Karena yakin setiap derap langkah perilaku dan perbuatan kita di dunia ini diketahui olehnya. Sila kedua Pancasila, semangat dan implementasi esensi sila pertama dan kedua dapat menjadi tujuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dalam mengentaskan budaya korupsi yang telah berakar urat di negeri ini. Sirnanya korupsi di Indonesia tentunya menjadi harapan, impian, dan cita-cita kita bersama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.